Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Sukses Guruku, channel yang membahas khusus materi P3K dan CPNS. Saya sangat berharap agar channel ini bermanfaat bagi para guru dan calon pegawai negeri sipil. Dan semoga kita para guru sukses semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Di sesi ini kita akan berdiskusi tentang kemampuan teknis pedagogik desain pembelajaran. Oke, langsung masuk saja soal yang pertama. Jika desain pembelajaran yang telah mengalami masalah dengan kurikulum, maka membuat desain pembelajaran merupakan tindakan yang bijak. Apalagi di masa kini, kemajuan iptek sangat masif dan menjadi faktor pendukung yang baik untuk melakukan pengembangan desain pembelajaran. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengembangan desain pembelajaran: menganalisis, merancang, mengembangkan, dan menerapkan. Langkah pengembangan di atas merupakan model pengembangan desain pembelajaran bla bla bla. A. Model Dick and Carey. B. Model Gerah and Ellie. C. Model pengembangan Escher. D. Model pengembangan Eddy. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang benar adalah D. Model pengembangan ADDIE. Pembahasan model pengembangan yang dibahas adalah prosedur. Dan pengembangan ini memiliki 5 langkah, teman-teman, yaitu analisis, menganalisis, desain atau merancang, pengembangan atau mengembangkan, implementasi atau menerapkan, serta evaluasi atau mengevaluasi. Lanjut soal nomor 2, 1. Mengamati atau orientasi masalah, 2. Merumuskan pertanyaan, 3. Pengajuan hipotesis, 4. Pengumpulan informasi, 5. Menguji hipotesis, 6. Menyimpulkan. Hal di atas merupakan karakteristik dari model pembelajaran, bla bla bla. A. Model pembelajaran langsung. B. Model pembelajaran berbasis masalah. C. Model pembelajaran inquiry terbimbing. D. Model pembelajaran kontekstual. E. Model pembelajaran index card match. Kira-kira apa jawaban teman-teman? Oke, langsung saja ke pembahasan. Jawaban yang benar adalah C. Model inquiry terbimbing. Pembahasan inquiry dalam bahasa Inggris adalah inquiry, yang berarti pertanyaan atau pemeriksaan atau penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Inquiry mencakup suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa untuk mencari dan mengetahui secara sistematis, kritis, logistik, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh rasa percaya diri. Model pembelajaran inquiry terbimbing ini memiliki tahapan pembelajaran sebagai berikut: mengamati, merumuskan pertanyaan, pengajuan hipotesis, menelan data, menganalisis, menarik kesimpulan. Jenis inquiry terbimbing ini cocok jika digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman dengan inquiry. Lanjut soal nomor 3. Pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup, para siswa sering membolos dengan alasan sakit atau dispensasi ekstrakurikuler. Hal tersebut langsung pada beberapa kali pertemuan pembelajaran mata pelajaran PLH. Bapak Ridho sebagai guru PLH kebingungan dengan keadaan para siswa. Selain itu, jarang mengikuti pembelajaran di kelas. Para siswa juga jarang membahas tugas penulisan esai dan mengerjakan rangkuman dari LKS. Setelah kejadian tersebut, Pak Ridho mengamati keadaan siswanya, lalu memutuskan untuk mengganti metode pembelajaran yang ia terapkan. Fenomena di atas merupakan contoh dari bla bla bla. A. Siswa mampu memecahkan masalah karena kurangnya pemahaman. B. Hasil belajar siswa yang menyelesaikan kompetensi tertentu. C. Kurangnya motivasi dan peran aktif peserta didik. D. Kondisi lingkungan pembelajaran yang kurang mendukung. Atau E. Kurangnya tujuan pembelajaran yang diambil oleh pendidik. Apa jawaban teman-teman? Ke pembahasan yang benar adalah C. Kurangnya motivasi dan peran aktif dari peserta didik.
Pengembangan pembelajaran oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor kurikulum, perkembangan zaman, dan keadaan siswa. Kurangnya motivasi dan peran aktif peserta didik merupakan fenomenal yang cukup sering ditemui pada kegiatan pembelajaran di lapangan. Hal tersebut perlu diatasi oleh guru dengan cara mengganti model pembelajaran atau model pembelajaran yang lebih variatif, kreatif, dan efisien juga sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Oke, lanjut soal yang nomor 4. Sebelum kelas dimulai, guru biasanya membuka pelajaran dengan melakukan absensi siswa, membaca doa, dan juga mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Berikut yang merupakan esensi dari kegiatan pendahuluan atau kegiatan pada awal pembelajaran adalah bla bla bla. A. Mengkondisikan peserta didik secara fisik dan psikis, juga menyajikan fenomenal pemicu kreativitas siswa. B. Menyiapkan peserta didik secara fisik, psikis, dan motivasi peserta didik mengikuti pelajaran. C. Mengingatkan peserta didik untuk berkonsentrasi pada pelajaran. D. Mengingatkan peserta didik mengenai prasyarat pengetahuan dan apersepsi. Atau E. Mengingatkan peserta didik secara fisik dan psikis, memotivasi dan apersepsi. Kira-kira apa ya jawaban kalian? Oke, langsung saja ke pembahasan. Kegiatan pembelajaran adalah suatu kegiatan komunikasi dua arah, yang artinya tidak dilakukan oleh guru sebagai peran aktif dan siswa sebagai peran pasif. Idealnya peserta didik juga harus siap untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru, memahami juga menanggapinya. Maka sebelum pelajaran berlangsung, guru harus melakukan kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk 1. Mengkondisikan peserta didik secara fisik dan psikis. 2. Memotivasi peserta didik untuk menjalankan pembelajaran. 3. Juga mengkondisikan apersepsi yang berarti penghayatan tentang dasar untuk menerima ide baru. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Lanjut soal yang nomor 5. Dalam menganalisis SKL dan KL, guru perlu melakukan langkah berikut, kecuali A. Membaca dan memahami Permendikbud nomor 20 tahun 2016, standar kompetensi lulus, dan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. B. Melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KL. C. Memperhatikan dimensi pengetahuan pada SKL dan KL. D. Memperhatikan ruang lingkup SKL dan KL. E. Memperhatikan komponen pengetahuan atau keterampilan pada SKL dan KL. Apa jawaban teman-teman? Berikut ini pembahasannya. Langkah analisa SKL dan KL yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membaca dan memahami Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan dan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. 2. Melihat tuntutan yang ada pada deskripsi SKL dan KL. 3. Memperhatikan A. Dimensi pengetahuan pada SKL dan KL. B. Komponen pengetahuan atau keterampilan pada SKL dan KL. C. Tempat penerapan yang digambarkan pada SKL dan KL. D. Melihat keterkaitan antara SKL dan KL. Poin D bukan merupakan langkah analisis SKL dan KL. Jadi jawaban adalah D ya, yang bukan. Lanjut soal nomor 6. Pak Lukman seorang guru penjas yang sedang menganalisis kompetensi dasar berikut. Menganalisis kombinasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Target kompetensi yang sesuai dengan KD di atas yaitu bla bla bla. A. Menjelaskan berbagai gerakan jalan makhluk hidup. B. Mengetahui prosedur berbagai gerakan jalan. C. Mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. D. Berdiskusi mengenai cara melakukan gerakan berjalan dan berlari. E. Menunjukkan kombinasi gerakan dasar lokomotor yang ditemukannya. Apa jawaban teman-teman? Oke, langsung ke pembahasan.
Poin-poin yang harus diperhatikan pada saat menentukan target KD. 1. Tidak mengubah deskripsi pada KD. 2. Memisahkan setiap kompetensi atau kata kerja yang ada pada KD. 3. Memisahkan setiap materi pada KD jika bukan suatu kesatuan. 4. Memisahkan setiap proses pencapaian jika tidak satu kesatuan. 5. Menuliskan target jika ada kata dan atau menjadi target yang terpisah. Poin E sesuai dengan target KD. Lanjut nomor 7 ya. Dalam menentukan kegiatan belajar, guru perlu mengikuti langkah-langkah berikut kecuali A. Pahami KD yang sudah dianalisis, B. Pahami EPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan, C. Pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran, D. Rumuskan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi, E. Tentukan sumber belajar berdasarkan kompetensi minimum rumusan penilaian atau formatif dan sumatif untuk pembelajaran yang mengacu pada IPK. Silahkan dijawab teman-teman. Langsung pembahasan ya teman-teman. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. 1. Pahami KD yang sudah dianalisis. 2. Pahami EPK dan materi pembelajaran yang telah dikembangkan. 3. Pahami sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran. Rumuskan kegiatan pendahuluan yang meliputi orientasi, motivasi, dan apersepsi. 4. Merumuskan kegiatan inti yang berdasarkan pada A. EPK, B. Karakteristik peserta didik, C. Pendekatan saintifik, D. 4C. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration, E. PPK dan literasi. So, jawabannya yang D ya. Lanjut soal nomor 8 ya. Maaf itu salah penulisan nomor ya teman-teman. Seorang guru sedang menentukan indikator pencapaian kompetensi untuk kompetensi dasar. Berikut. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil percobaan. EPK yang sesuai dengan KD di atas yaitu A. Menerapkan langkah percobaan yang praktis dan sesuai standar operasional. B. Menguraikan hasil percobaan ke dalam kalimat sehingga mudah dimengerti audiens. C. Mempertahankan kinerja yang baik dalam kerja individu dan kelompok saat percobaan maupun saat melaporkan hasilnya. D. Mempresentasikan hasil percobaan dengan jujur dan kooperatif. E. Menyimpulkan hasil percobaan. Kira-kira apa jawaban kalian? Untuk jawaban yang benar adalah C. Kata kerja operasional yang dipakai untuk menghargai adalah menghargai, mempertimbangkan, mengkritik, mempertahankan, dan membandingkan. Poin C sesuai dengan kata kerja operasional menghargai. Oke, terima kasih banyak ya teman-temanku. Jangan lupa untuk subscribe karena akan ada update soal P3K dari channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.